Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Zakaria, kelas HKI 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Jurnal yang pertama berjudul Hukum dan Peradilan pada Masa Turki Utsmani. Ada beberapa artikel yang harus kami jelaskan. Yang pertama, pendahuluan, salah satu kajian hukum dan peradilan Islam menurut periodisasinya ada 6 periode. Periode pertama, pembinaan dan perkembangan hukum Islam pada zaman Rasulullah juga disertai dengan wahyu. Periode kedua, pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam pada zaman sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Periode ketiga, pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam pada zaman sahabat kecil sampai akhir abad pertama Hijriah. Periode keempat, pembinaan hukum Islam dan terbentuknya ilmu fikih sebagai suatu ilmu yang mandiri dan berakhir pada abad ketiga Hijriah. Periode kelima, periode ini mulai memasuki masalah-masalah besar. Periode ini berakhir pada hancurnya Baghdad di tangan Hulagu pada masa abad ke-7 Hijriah. Periode ke-6, pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam pada masa Taklid, sejak jatuhnya Baghdad sampai sekarang termasuk pada masa Turki Utsmani, sekaligus sebagai fokus pada pembahasan ini. Selanjutnya sekilas tentang kerajaan Turki Utsmani. Perintis kerajaan Turki Utsmani yang dirintis oleh Ertugrul dan pengikutnya di daerah dataran tinggi di Asia. Di sana mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin yang sedang berperang melawan Bizantium. Pimpinan kerajaan Turki Utsmani dari tahun ke tahun. Setelah Ertugrul wafat, kemudian dilanjutkan oleh putranya Utsman yang berkuasa penuh sampai 1300 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Sulay al-Qanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hungaria, dan Rumania. Dalam perkembangan kerajaan Turki Utsmani mencatat kemajuan-kemajuan dalam bidang militer, pemerintahan, ilmu pengetahuan, budaya, dan keagamaan. Hukum dan peradilan Islam Turki Utsmani periode sebelum Tanzimat membentuk kelembagaan dalam bidang hukum dan peradilan, membentuk kelembagaan dalam bidang agama, dan membentuk kelembagaan dalam bidang politik. Periode sesudah Tanzimat, ide-ide mereka untuk memajukan Turki Utsmani salah satunya yaitu memberi hak-hak keadilan yang sama, lahirnya piagam dan undang-undang perdata, dan keluarga yang diberi nama Majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah dengan merujuk kitab Dhoir Ar-Riwayah karangan Imam Hanafi. Kesimpulannya, pada masa kerajaan Turki Utsmani, proses hukum Islam mengandung taklid terhadap ulama, salah satunya mengacu terhadap Imam Malik dan juga mengadopsi hukum di Eropa. Kerajaan Turki Utsmani sebelum masa Tanzimat, hukum Islam untuk semua golongan masyarakat sekalipun bukan dari golongan Islam. Hukum dan peradilan di kerajaan Turki Utsmani sesudah ditetapkannya piagam Gulhan dan Hulmayun yang menandakan lahirnya masa Tanzimat tidak sepenuhnya menggunakan hukum Islam. Jurnal yang kedua, Sejarah Peradilan Islam di Nusantara, pendahuluan, membahas tentang hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, ajaran yang dipraktekkan oleh pemeluknya, situasi yang terjadi pada masa prakolonialisme, periodisasi pembentukan peradilan agama Islam di Nusantara, sejarah masuknya Islam pada abad ke-7 sampai 8 Masehi atau pada awal Hijriah di daerah Aceh Timur yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat, dan sistem peradilannya masih menggunakan adat, dan puncaknya pada abad ke-16 sampai 17 Masehi hukum Islam menjadi hukum keluarga. Ada 3 periode peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya kolonial Belanda.
Yang pertama, periode tahkim, yaitu dengan menunjukkan seorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikan. Yang kedua, periode haili wa akdi, yaitu dengan mengangkat ahli hakim dengan secara musyawarah dan kesepakatan. Periode yang terakhir, periode tauliyah, yang dibentuk dengan pelimpahan secara penuh oleh raja selaku kepala negara. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa Kesultanan. Peradilan Islam Samudra Pasai abad 13 sampai 14. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi, yang dimulai di Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, peradilan Islam Mataram 1613 sampai 1645 Masehi. Kerajaan Islam yang paling penting di Jawa adalah Demak, yang kemudian diganti oleh Mataram, Cirebon, dan Banten. Peradilan Islam Kesultanan Aceh. Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Peradilan Islam Kerajaan Banjar. Kapan masuknya Islam ke Kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan tidak ada yang dapat menetap dengan pasti. Yang kelima, peradilan Islam di Priangan. Tak hanya di daerah kekuasaan Sultan Agung saja, tetapi di pesisir sebelah utara Jawa, utamanya di Cirebon, hukum Islam utamanya yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan amat banyak berpengaruh. Peradilan Islam di Banten. Sementara itu di Banten, pengadilan disusun menurut pengertian Islam. Peradilan Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan, kerajaan, dan adat lebih lancar karena peranan raja. Peradilan Islam Kerajaan Ali Haji di Riau. Sistem peradilan pada Kerajaan Riau telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali. Dasar penyelenggaraan peradilan di Kesultanan dan kedudukan pengadilan. Di Mataram, pada masa Kesultanan Agung 1645 yang diadakan di Negara Agung di ibu kota negara, yang menjadi wewenang yaitu penghulu yang identik dengan musyawarah dengan para ulama walaupun yang memberi keputusan Sultan Agung. Di Banten, pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin pada abad ke-17 yang dipimpin oleh seorang qadhi yang menetapkan putusan pengadilan. Di Cirebon, pada masa Sultan Anom yang dikenal dengan pengadilan 7 jaksa dengan 7 menteri yang mengadili. Jurnal yang ketiga, Mahkamah Syariah di Nanggro, Aceh, Darussalam. Lintas sejarah hukum Islam di Aceh. Perihal awal kedatangan Islam ke Nusantara, para sejarawan biasanya berasumsi bahwa proses ini tidak dapat dipisahkan dari peran wilayah kepulauan ini dalam perdagangan internasional. Di Aceh sebagai suatu wilayah yang paling awal bersentuhan oleh Islam, munculnya Kerajaan Aceh setelah Kerajaan Samudra runtuh pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah 1511 sampai 1530, membuat undang-undang berdasarkan hukum adat, reusam, dan konun di bawah naungan syariat Nabi. Upaya pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam mendapatkan respon yang kurang simpati oleh pemerintah pusat, khususnya pada Orde Baru. Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Orde Baru diekspresikan dengan membuat Gerakan Aceh Merdeka, disingkat sebagai GAM. Selanjutnya, perubahan dari pengadilan agama ke mahkamah syariah. Pada tanggal 13 tahun 1999, Aceh mendapat angin segar untuk memperpanjang otonominya dan penerapan hukum syariah Islam di Indonesia. Para ulama Aceh di bagian pendesaan mulai mendirikan himpunan ulama Dayah Aceh disebut dengan Huda. Pemerintahan pusat merespon dengan mengundangkan UU Nomor 44 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Terdapat 17 perda atau konun mengenai syariat Islam di Aceh yang ditetapkan pada tahun 2000 sampai 2006. Selanjutnya, prospek dan hukum Islam dan Mahkamah Syariah di Aceh. Muncul kesan bahwa pemerintah daerah terlalu banyak menerapkan peraturan dan mendetail tentang berbagai persoalan dengan tujuan agar syariat Islam di Aceh bertahan sampai lama tanpa melanggar aturan konstitusi negara. Persoalan adalah tentang kebebasan perda atau konun yang diterapkan di Aceh tentang persoalan murni yang bersifat di publik. Selama problem syariat Islam di Aceh tidak tanggapi dengan serius, maka prospek hukum Islam di Aceh akan menjadi kelam dan berdampak terhadap masyarakat Aceh sendiri. Tidak dapat semuanya disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk dan undang-undang dalam bentuk sistem pemerintahan modern. Sekian review jurnal dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.